Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hadzal yaum ayyuhal akhawat, nahnu nuraji' kamilan darsana fi babis siwak. Hari ini kita akan murajaah seluruh apa yang telah kita pelajari dalam bab as-siwak. Salasu nuqat allati darasnaha fi bab as-siwak. 3 poin yang telah kita bahas dalam bab as-siwak. An-nuqta al-ula ta'rif as-siwak, definisi as-siwak. An-nuqtah al-thaniyah al-awqat allati tata'akkadu fiha masyru'iyatu siwak, waktu-waktu yang sangat ditekankan bagi kita untuk bersiwak. An-nuqtah al-thalithah min adabis siwak, di antara adab-adab ketika bersiwak. Al-an nahnu نذكر سريعا هذه النقط الثلاثة التي قد درسناها سابقا. تعريف السواك. Ya, kita mulai akan menyebutkan secara cepat 3 poin yang telah kita pelajari berkenaan dengan siwak ini. Sekali lagi, ini adalah murajaah secara keseluruhan dari pembahasan tentang siwak yang telah kita pelajari sebelum ujian. Ta'rif as-siwak, definisi as-siwak. As-siwak 'inda al-itlaq qad yuradu biha ma'nayan. Ketika kita menyebutkan kata siwak tanpa menggandengkannya dengan kata yang lain, maka maknanya satu dari 2 kemungkinan. Al-ma'na al-awwal, definisi yang pertama adalah huwa ismun lil-'ud alladhi yutasawwaku bihi. Nama dari jenis batang pohon tertentu yang digunakan untuk bersiwak. Jadi dia adalah alat yang digunakan untuk membersihkan gigi atau membersihkan mulut. Al-ma'na ats-tsaniyah huwa ismun lil fi'li alladhi huwa dalkul asnani bil 'udi aw nahwihi. Dan huwa al-fi'l. Jadi makna yang kedua adalah pekerjaan berupa menggosok gigi menggunakan alat yang tadi telah disebutkan pada definisi yang pertama. Fa mulakhasan naqul anna siwak qad tutlaku ala ism aw ala alladhi yastakhdimuhu al-insan li tanzifi famihi aw li tanzifi asnanihi, wa qad yutlaku kadzalika ala al-fi'l alladhi huwa dalkul asnan bil 'ud aw nahwihi. Jadi secara singkat kita mengatakan bahwa siwak mungkin diartikan sebagai alat yang digunakan untuk membersihkan gigi, atau mungkin juga diartikan sebagai pekerjaan berupa menggosok gigi dan membersihkan mulut. Hadza huwa ma yata'allaqu bi ta'rif as-siwak. Ini yang kita telah pelajari berkenaan dengan definisi as-siwak. Al-an nati ila al-awqat allati tata'akkadu fiha masyru'iyatu siwak. Nah, sekarang kita masuk pada waktu-waktu yang sangat ditekankan bagi kita untuk bersiwak pada waktu-waktu tersebut. Ijmalan waqtan. Secara global kita mengatakan bahwa waktu-waktu itu ada 2. Al-waqtul awwal huwa inda kulli salatin wa asani inda tagayyurin karihin li raihatil fam. Jadi yang pertama adalah
ketika akan melaksanakan sholat. Yang kedua adalah ketika terjadi perubahan yang tidak baik terhadap bau mulut seseorang. Nah, dua waktu inilah yang sangat ditekankan oleh syariat bagi seorang untuk membersihkan giginya, untuk bersiwak, ya, membersihkan gigi dan mulutnya. Ma huwa dalilu ala annana ma'muruna bisiwak inda kulli salatin. Min adillati dzalika huwa hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Jadi antara dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati, andai saja tidak khawatir memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak inda kulli salatin, niscaya saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mereka akan melaksanakan sholat. Ya. Fa hadzal hadis fihi ta'kidun limasyru'iyyati as-siwak inda kulli sholatin. Maka dalam hadis ini jelas kita melihat adanya penegasan Nabi alaihi salatu wasallam bagi umatnya untuk bersiwak setiap kali akan melaksanakan sholat. Nah, poin yang kedua atau waktu yang kedua adalah inda tagayyurin karihin li raihatil fam. Ketika terjadi perubahan yang tidak bagus pada bau mulut seseorang, ya. Nah, ini juga adalah waktu yang sangat ditekankan bagi kita untuk bersiwak pada waktu tersebut. Madalilu ala dzalika min adillati dzalika huwa hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashusu fahu bisiwak. Jadi antara hadisnya, keterangannya adalah hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail, apabila beliau berdiri bangun dari tidur malam hendak melaksanakan sholat, yashusu fahu bisiwak, maka beliau membersihkan giginya, membersihkan mulutnya dengan menggunakan siwak. Ya. Hadzal hadis yadulluna ala annana fi halati tagayyuri raihati famina taghayyuran karihan min dzalika inda qiyamil lail nahnu ma'muruna inda idzin an nakum bi hadhil ibadah allati hiya as-siwak. Nah, jadi hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa ketika bau mulut kita dalam kondisi yang tidak segar, dalam kondisi yang tidak baik, di antaranya adalah ketika kita bangun dari tidur malam, di antaranya, ya. Jadi banyak keadaan-keadaan lain, ya, seluruh keadaan yang ketika itu bau mulut kita kurang bagus, maka ketika itu kita diperintahkan atau disyariatkan untuk melakukan ibadah ini, yaitu bersiwak. Nah. Baik. Hada min al-ahadits allati tadullu ala al-awqat allati tata'akkadu fiha masyru'iyyatu as-siwak inda kulli salatin. Hadisu Abi Hurairah wa saniyan inda tagayyurin karihin li raihatil fam huwa hadisu Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik. Al-an nati ila an-nuqta as-salisa. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Min adabis siwak. Min adabis siwak, awalan istikhdamu siwak ar-ratab. Ya. Menggunakan siwak yang basah. Dzalika li anna istikhdam as-siwak al-yabis sayu'zi al-fam atau sayadurru bil fam. Yang demikian tentunya disebabkan karena menggunakan siwak yang kering
tentu itu akan membawa dampak negatif bagi mulut, akan melukai mulut seseorang. Ya, sanian islahu wa tahiyatus siwak qabla al-istikhdam. Ya, menyiapkan kondisi siwak agar baik digunakan, agar mudah digunakan sebelum penggunaannya. Islahu wa tahiyatus siwak qabla al-istikhdam, menyiapkan keadaan siwak sebelum digunakan. Salisan al-mubalaghatu fi siwak wa istikhdamu siwak 'ala al-lisani fi ba'd al-ahyan. Al-mubalaghatu fi siwak yani an dhalika bi an يقوم بتنظيف الأوساخ التي تكون في داخل الفم ويبالغ في تنظيفه حتى من المبالغة في التنظيف أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج صوت أو ya. Jadi al-mubalaghatu fi siwak yang dimaksud di situ adalah menggosok bagian-bagian yang terdalam dari mulut kita. Ya, saking bersungguh-sungguhnya Nabi SAW menggosok bagian yang dalam dari mulut beliau itu, sampai beliau terkadang mengeluarkan suara wa hadza sayudhkar fi al-hadits alladhi nahnu sanaddusuhu fi hadhihi al-hissah. Wa istikhdamu siwak al-lisani fi ba'd al-ahyan, ya, hadza aidan min adabi siwak, ya, sesekali menggunakan siwak itu untuk membersihkan lisan kita. Aina adillatu dzalika, ma dalilu ala kulli dzalika, ya, mana dalil dari adab-adab yang telah kita sebutkan tadi. Min adillati dzalika huwa haditsu Abdurrahman ibn Abi Bakar zakarahu Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa ana Aisyah radhiyallahu taala anha qalat dakhala Abdurrahman ibnu Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu an ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana musnidatuhu ila sadri. Wa ma Abdurrahman siwakun ratbun yastannu bihi fa abadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu fa akhadtu siwak faqadimtuhu fatayyabtuhu thumma dafa'tuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fastanna bihi fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan ahsanan fama ada an faraga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu aw isba'ahu thumma qala fi ar-rafiqil a'la fi ar-rafiqil a'la fi ar-rafiqil a'la thumma qudiyat alaihi wa kanat taqulu ma baina haqinati wa zaqinati. Jadi dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, dakhala Abdurrahman ibnu Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu an ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Abi Bakr as-Siddiq pernah masuk menemui Nabi alaihi salatu wasallam, wa dzalika qurba wafatihi alaihi salatu wasallam. Pada saat itu telah dekat wafat Nabi alaihi salatu wasallam. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, wa ana musnidatuhu ila sadri. Ketika itu saya menyandarkan Nabi alaihi salatu wasallam di atas dadaku. Wa ma Abdurrahman siwakun ratbun yastannu bihi. Pada saat Abdurrahman masuk menemui Nabi alaihi salatu wasallam, Abdurrahman bin Abi Bakar memegang sebuah siwak basah, siwakun ratbun yastannu bihi, yang digunakannya untuk bersiwak. Fabaddahu Rasulullah SAW basarahu, maka ketika itu Nabi SAW memandangi siwak itu seakan-akan beliau ingin, ya, seakan-akan beliau menginginkan siwak yang berada di tangan Abu Bakar, yang berada di tangan Abdurrahman, ya. Maka Aisyah menyadari hal tersebut, ya, radhiyallahu taala anha. Beliau menyadari, beliau memahami bahwa sepertinya Nabi SAW menginginkan siwak itu. Maka Aisyah mengatakan radhiyallahu taala anha, fa akhadtu siwak, maka saya pun mengambil siwak itu, faqadimtuhu,
kemudian saya mengunyah-ngunyahnya. Fatayyabtuhu, kemudian saya membersihkannya. Tsumma dafa'tuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fastanna bihi, kemudian saya memberikannya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dan kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersiwak menggunakan siwak itu. Fahada yadullu ala anna min adabi siwak wa istikhdamu siwak ar-ratb, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma dakhala Abdurrahman ibnu Abi Bakar wa ma'ahu siwakun ratbun awaddahu basarahu ilaihi. Ya. Jadi ini kita ketahui dari penggalan hadis yang tadi telah kita bacakan, bahwa Abdurrahman bin Abi Bakar ketika masuk menemui Nabi alaihi salatu wasallam, dan pada saat itu beliau sedang memegang sebuah siwak yang basah, maka Nabi alaihi salatu wasallam memandangi siwak itu seakan-akan beliau ingin menunjukkan bahwa siwak basah itu adalah merupakan hal yang disenangi. Ya, karena itu kita menyatakan bahwa di antara adab di dalam bersiwak adalah menggunakan siwak yang basah. Nah, qabla an tu'ti Aisyah radhiyallahu taala anha hadha siwak ila Nabi alaihi salatu wasalam, qamat Aisyah radhiyallahu taala anha bitahiyati siwak wa tatibihi qabla an yadfa'ahu atau qabla an tadfa'ahu ila Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha sebelum memberikan siwak itu kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya, beliau menyiapkan kondisi siwak itu. Beliau menggigit-gigit siwak itu sehingga di bagian ujungnya, ya, sehingga menjadi serabut. Ya, mungkin bagus digunakan untuk bersiwak, ya, untuk membersihkan sela-sela gigi seseorang, membersihkan membersihkan mulut seseorang, sama seperti sikat gigi, ya. Kemudian beliau membersihkannya, baru setelah itu beliau menyerahkannya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, dari sini kita mengatakan bahwa min adabi siwak huwa tahiyatus siwak qabla al-istikhdam, ya, islah wa tahiyatus siwak qabla al-istikhdam, ya, memperbaiki keadaan, menyiapkan dan memperbaiki keadaan siwak sebelum digunakan. Ya, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha kembali mengatakan fastanna bihi, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersiwak dengan siwak yang basah tadi. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan ahsana minhu. Kata Aisyah, saya belum pernah melihat Nabi alaihi salatu wasallam bersiwak sebagus yang beliau lakukan ketika itu. Ya. Fama ada an faragan Nabi sallallahu alaihi wasallam min siwak, maka begitu Nabi alaihi salatu wasallam selesai bersiwak, rafa yadahu aw isbahu, kemudian beliau mengangkat tangannya atau mengangkat jarinya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Ya Allah, jadikanlah saya bersama orang-orang yang berada di tempat yang tertinggi, ya. Jadikanlah saya bersama dengan mereka, jadikanlah saya bersama dengan mereka. Summa qudiya alaihi, kemudian setelah itu beliau pun diwafatkan alaihi salatu wassalam. Wa kanat taqul, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, dan tentu ini menunjukkan keutamaan yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Wa kanat taqulu mata baina haqinati wa dhaqinati, Nabi alaihi salatu wasallam wafat dengan bersandar di dadaku antara perut dan daguku. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam wafat dalam keadaan bersandar di atas dada Aisyah radhiyallahu taala anha. Sekali lagi, ini adalah bentuk di antara bentuk keutamaan yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada min ahadits fihi bayanun ala anna min adabi siwak wa istikhdamu as-siwak ar-ratab, wa kadzalika fihi bayanun ala anna min adabi siwak huwa islahu wa tahiyatu siwak qabla al-istikhdam. Min adabi siwak
istikhdamu siwak ar-ratab kama dzakarna, ya, makhudhu min hadithi Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istanna bi siwakin ratbin li Abdurrahman ibn Abi Bakar, wa kadzalika li hadithi Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaqu bi siwakin rat. Ya. Jadi ini adalah adab yang pertama. Sebagaimana hadis Aisyah yang tadi telah kita bacakan, demikian juga hadis Abi Musa yang akan kita bacakan hadisnya secara lengkap insyaallah setelah ini. Ya, di situ dalam hadis itu dikatakan bahwa dia mengatakan saya pernah masuk menemui Nabi alaihissalam. Pada saat itu beliau tengah bersiwak menggunakan siwak yang basah. Min adabi siwak islahu wa tahiyatu siwak qabla al-istikhdam. Di antara adab bersiwak adalah yang kedua, menyiapkan dan membersihkan siwak sebelum digunakan. Ya. Ma dalilu ala dzalika? Dalilu dzalika hadis Aisyah radhiyallahu taala anha allati dzakarnaha anifan. Nah, annaha lamma arafat anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahabba an yastanna bi siwakin ratbin li Abdurrahman ibn Abi Bakar. قالت فأخذت السواك فقدمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به. ومن آداب السواك هو المبالغة في السواك واستخدام السواك على اللسان في بعض الأحيان. هذا ما ذكره أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث الذي ذكرنا جزءا minhu anifan. Jadi dalilnya adalah hadis Abi Musa yang tadi telah kita sebutkan. Ya, dia mengatakan ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaqu bi siwakin ratbin. Saya pernah mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam yang ketika itu tengah bersiwak menggunakan siwak yang basah. Nah, qala wa tarafu siwaki ala lisanihi. Kemudian dia mengatakan ketika itu ujung siwak beliau berada di atas lisannya, menunjukkan bahwa di antara adab bersiwak adalah istikhdamu as-siwak ala lisani fi ba'dil ahyan. Sesekali menggunakan siwak itu untuk membersihkan bagian lidah kita. Ya. Wasiwaku ala wa tarafu siwaki ala lisani wa yaqulu. Ketika beliau membersihkan mulutnya dengan siwak, beliau mengeluarkan suara wa wasiwaku fi fihi ka'annahu yatahawwa. Ketika itu siwak berada di dalam di dalam mulut beliau alaihi salatu wasalam, seakan-akan beliau ingin muntah. Ya. Ini menunjukkan bahwa ketika beliau bersiwak, beliau betul-betul bersungguh-sungguh membersihkan bagian-bagian yang terdalam dari mulut beliau. Walidzalika dzakarna anna min adabi siwak huwa al-mubalaghatu fi siwak واستخدام السواك على اللسان في بعض الأحيان. بهذا أيتها الأخوات انتهينا من مراجعة سريعة في باب السواك. نكتفي بهذا القدر وأرجو أن يكون الشرح قد فهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.